Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang Emosi, stres, adaptasi, dan depresi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang emosi. Emosi adalah perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi subjektivitas kita, respon tubuh kita, dan respon perilaku kita. 3 hal ini mempengaruhi emosi kita dengan caranya masing-masing. Ada beberapa ahli yang menjelaskan pengertian emosi sebagai berikut. Menurut Bimo Walkito, emosi adalah suatu keadaan di mana perasaan seseorang keluar dari batas normal sehingga mengganggu hubungan sosialnya. Menurut Maramis, emosi sebagai manifestasi yang disertai banyak komponen fisiologik yang berlangsung secara singkat. Komponen emosi. Menurut Atkinson, komponen emosi yaitu respon atau reaksi tubuh internal, terutama yang melibatkan sistem otomatik, misalnya bila marah suara menjadi tinggi dan gemetar. Keyakinan atau penilaian kognitif bahwa telah terjadi keadaan positif atau negatif, misalnya kegembiraan saat diterima di salah satu perguruan tinggi ternama. Ekspresi wajah. Apabila merasa benci pada seseorang, mungkin akan mengerutkan dahi atau kelopak mata menutup sedikit. Reaksi terhadap emosi, misalnya marah-marah menjadi agresi atau gembira hingga meneteskan air mata. Fungsi emosi. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. 2. Emosi sebagai pembangkit energi dalam kehidupan. Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Macam-macam emosi. Menurut Samsu Yusuf, emosi individu dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Sedangkan emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan ruang lingkup kebenaran. Perasaan sosial yaitu perasaan yang berhubungan dengan orang lain, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Golongan emosi. Ada 4 penggolongan emosi dasar, yaitu 1. Emosi senang. Hal ini terjadi dalam bermacam-macam jenis perasaan senang, yaitu bahagia, gembira, cinta, dan riang. Kedua, emosi sedih. Emosi sedih ini juga memiliki macam-macam perasaan, yaitu malu, hampa, kecewa, dan duka. Golongan emosi. Ada 4 penggolongan dasar emosi, yaitu 1. Emosi senang, misalnya bahagia, gembira, cinta, dan riang. Kedua, emosi sedih, yaitu malu, hampa, kecewa, dan duka. Yang ketiga, emosi takut. Bisa berasal dari luar, contohnya seperti takut akan perampokan, takut pada hewan buas, dan begal. Sedangkan takut pada diri sendiri yaitu ketika kita tidak naik kelas, takut untuk mencoba, dan lain-lain. Dan yang keempat, emosi marah. Terdapat gambaran mengenai perasaan terhadap sesuatu objek, misalnya keadaan lingkungan, hubungan sosial, perilaku orang, dan peristiwa. Dampak positif dan dampak negatif emosi. Dampak emosi positif dalam dampak ini biasanya terjadi pada diri manusia terwujud pada perasaan bahagia, ceria, damai, senang, dan adanya rasa syukur. Hal ini biasanya menjelaskan sebuah evaluasi diri atau perasaan yang menyenangkan dan menguntungkan. Dampak emosi negatif. Dampak dari emosi negatif biasanya perasaan menangis, marah, kecewa, sedih, benci, dan lain-lain. Biasanya emosi ini menunjukkan sebuah evaluasi diri atau adanya perasaan yang merugikan. Pengertian stres. Stres merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. Salah satu definisi stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran. Menurut Hawari menyatakan bahwa stres adalah respon tubuh yang sifatnya non-spesifik. Kemudian ada gejala stres. Yang pertama, fisik, perilaku, watak, dan kepribadian. Kemudian ada jenis-jenis stres terbagi menjadi 2, yakni stres akut dan stres kronis. Stres akut adalah respon tubuh terhadap ancaman tertentu. Respon stres akut segera dan intensif di beberapa keadaan dapat menimbulkan kegemetaran.
Kemudian ada stres kronis. Stres kronis ini lebih sulit dipisahkan atau diatasi daripada stres akut, tetapi efeknya lebih panjang dan lebih problematik. Kemudian ada fungsi stres. Yang pertama, fungsi stres bagi spiritualitas. Yang kedua, fungsi stres bagi jiwa. Dan yang terakhir, fungsi stres. Kemudian ada sumber stres. Sumber stres terdiri menjadi dua, yakni sumber stres diri sendiri dan keluarga. Sumber stres dalam diri sendiri pada umumnya dikarenakan konflik yang terjadi antara keinginan dan kenyataan yang berbeda. Sedangkan sumber stres keluarga bersumber dari masalah keluarga dapat terjadi karena adanya perselisihan masalah keluarga. Adaptasi adalah suatu proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Di sini ada pengertian adaptasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Darwin. Darwin mengatakan bahwa adaptasi adalah mekanisme biologis di mana organisme menyesuaikan diri dengan lingkungannya saat ini. Yang kedua, ada Sutherland. Sutherland dalam buku Adaptasi dalam Antropologi tahun 1993 menyebutkan bahwa adaptasi adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan dan memenuhi syarat-syarat dasar kehidupan. Tujuan adaptasi yaitu makhluk hidup bisa tetap bertahan hidup dan mempertahankan eksistensinya, spesiesnya di muka bumi. Adaptasi dilakukan agar makhluk hidup bisa tetap hidup walaupun lingkungannya berubah. Adaptasi memungkinkan makhluk hidup bertahan hidup dari kondisi baru lingkungannya atau disebut dengan kondisi geografis. Melindungi diri dari pemangsa, mendapatkan makanan, juga bereproduksi. Jenis adaptasi ada 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi perilaku. Pengertian depresi. Apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Sejarah depresi. Di zaman dahulu, masyarakat kuno percaya semua penyakit mental disebabkan oleh kekuatan spiritual dan dengan cara menyembuhkan penyakit mengeluarkan roh jahat dari dalam tubuh penderita. Dan seiring berjalannya waktu, banyak yang muncul yang mengatakan bahwa penyakit depresi disebabkan oleh mimpi buruk dan kecemasan karena meningkatnya aliran lendir hitam ke otak, dan melankolia atau bentuk depresi yang parah disebabkan oleh kelebihan lendir hitam. Definisi depresi. Istilah depresi sudah begitu populer dalam masyarakat dan semua orang mengetahuinya, termasuk orang yang awam dalam bidang kedokteran dan psikologi. Akan tetapi, arti sebenarnya dari depresi itu sukar didefinisikan secara tepat. Istilah dan kata yang identik maknanya dengan depresi dalam bahwa Indonesia sehari-hari tidak ada. Sedih tidak identik dengan depresi, demikian juga dengan putus asa. Demikian, meskipun keduanya merupakan gejala penting dari depresi, orang awam menggunakan istilah depresi dengan sangat bebas dan umum, sehingga mengaburkan makna dari istilah itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa depresi itu berarti suatu keadaan kesedihan dan ketidakbahagiaan. Faktor resiko depresi. Depresi umumnya terjadi pada usia 20-30-an. Meskipun semua rentan usia juga memiliki resiko tersendiri, memiliki riwayat gangguan kesehatan mental pada keluarga, menyalahgunakan alkohol atau obat terlarang, mengalami kejadian traumatik dan lain-lain termasuk faktor resiko depresi. Penyebab depresi belum diketahui secara pasti sesuatu yang dapat menyebabkan depresi, tapi ada beberapa risiko yang dapat mengakibatkan dari gangguan ini adalah masalah biologis, gangguan kimia, gangguan hormon, dan penyakit keturunan. Gejala depresi: selalu merasa bersalah, mudah marah atau sensitif, sulit berkonsentrasi, dan lain-lain. Dan diagnosis depresi sendiri biasanya dilakukan oleh dokter dengan melakukan pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan pemeriksaan mental. Itulah presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.